Baik, kita lanjutkan lagi pertemuan kita yang ke-11 yaitu tentang sistem file. Kemudian juga ada uraian materinya, konsep file itu seperti apa, terus ada operasi filenya, jenis filenya, ada struktur file, ada struktur file internal, ada metode akses, directory dan struktur disk, ada pemasangan sistem file, dan ada file sharing, kemudian ada perlindungan atau recovery. Nah, jadi ada pun tujuannya itu menjelaskan sistem fungsi file, menjelaskan interface sistem file, kemudian mendiskusikan pengorbanan desain sistem file termasuk metode akses. Nah, jadi file itu seperti ini ya. Kalau di Linux, ini sistem directory filenya kayak gini. Kalau untuk di Windows kan kalian udah biasa nyoba ya sehari-hari. Biasa kan ada paling atasnya itu apa? Ada C, ada drive D kan, ada drive lain-lain, terus masuk ke dalamnya. Nah, kalau untuk di Linux dia seperti ini, ada home, kemudian ada folder-folder lainnya. Nah, jadi di Android, di Linux, di iPhone, hampir seluruhnya itu harus ada sistem filenya untuk memudahkan kita mengelola file-file yang ada di dalamnya. Baik itu folder, dokumen, foto, dan lain-lainnya. Uraian materi bagi kebanyakan pengguna, sistem file adalah aspek operasi yang paling terlihat di sistem. Nah, jadi itu gampang banget dilihatnya. Kalau kita beli HP baru juga, kita pasti ngecek file manajernya. File manager juga biasanya juga ada di server, kayak file manager hosting, untuk strukturnya, indeks dan lain-lainnya itu ada sistem file juga. Jadi sistem file ini sangat universal dan sangat banyak penerapannya. Ini menyediakan mekanisme untuk menyimpan online dan akses keduanya data program sistem operasi semua pengguna komputer sistem. Nah, terus konsep file, komputer dapat menyimpan informasi pada berbagai media penyimpanan seperti kalau zaman dulu magnet disk, pita disk, disk optik. Nah, kalau untuk media penyimpanan yang zaman sekarang apa aja biasanya nih? Hard disk, kita pakai di laptop ya. Terus ada apa lagi? Flash disk, biar cepat ya kopi-kopinya. Ada apa lagi? Di laptopnya nggak ada yang pakai SSD. SSD belum ada yang pakai. Masih pakai hard disk yang lama. Nah, SSD ya, itu SSD itu kecepatannya jauh lebih cepat, durability-nya juga lebih kuat. Dia kalau hard disk kan piringan kan, jadi kalau jatuh apa segala macam bisa pecah atau retak. Kalau SSD dia kepingan kan kayak motherboard gitu, jadi tinggal dicolokin jika flash disk jadinya lebih jatuh juga nggak serawan yang hard disk. Nah, sistem komputer lebih nyaman digunakan kalau makin cepat. Sistem operasi menyediakan tampilan logik yang seragam yang dapat disimpan. Nah, file adalah kumpulan bernama dari informasi terkait yang direkam di dalam media penyimpanan. Atribut file, file diberi nama untuk kenyamanan pengguna usernya. Jadi kita nyarinya berdasarkan nama, biasanya berupa rangkaian karakter seperti contoh. Beberapa sistem membedakan antara karakter huruf besar dan huruf kecil. Itu penama folder berarti ya. Nah, seperti kita punya flash disk juga itu biasa kita format, udah itu kita namain kan. Biar kalau flash disk ada 10 misalkan kita nggak bingung penamaannya. Atribut file itu variasinya ada banyak, ada bisa nama, pakai pengenal atau tag, atau tipe, atau location-nya, atau ukuran, atau recovery-nya, waktu, tanggal, identifikasi pengguna. Kemudian untuk operasi file, file adalah tipe data abstrak. Nah, jadi file itu bisa kita copy, terus bisa diapa lagi?
bisa di cut ya, di move, di extract, di open dan lainnya. Jadi file itu kita bisa nge-create, kita bisa menulis, bisa di-read juga. Nah, kalau untuk di server atau di Linux biasanya kalau mau ingin menulis atau membaca file, biasanya ada RW atau X itu ada permissionnya. Jadi file itu boleh dibaca atau enggak itu ada permissionnya. Kalau di Windows itu seperti di Drive C itu enggak semua bisa kita edit. Biasanya kan ada administrator kan. Kalau di Linux atau di Android biasanya kan harus di root dulu tuh. Jadi Android yang dulu awal-awal 2015-an, kalau untuk ke sistemnya kan nggak bisa kita buka, harus kita open root dulu, akses baru kita bisa buka aplikasi dalamnya. Kalau Android sekarang udah nggak terlalu ini sih, udah nggak perlu di root, udah enak fasilitasnya. Ya developer option biasanya kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada reposisi dalam file, ada untuk menghapus file juga. Ini memotong file. Nah, cut. Nah, itu adalah 6 operasi dasar yang terdiri dari kumpulan eh, file dalam sistem operasi. Kemudian juga ada jenis-jenis file, ada banyak. Jadi jenis-jenis file ada file PDF, ada gambar, ada image, ada lain-lainnya, ada banyak. Struktur file, beberapa sistem operasi memasukkan dan mendukung sejumlah kecil file struktur. Nah, ini di Unix ada, di Windows juga ada. Unix menganggap setiap file sebagai urutan byte 8 bit. Kemudian juga ada struktur file internal. Secara internal, mencari offset dalam file bisa jadi rumit untuk pengoperasian sistem. Nah, jadi kalau struktur file internal itu beda-beda. Kalau kayak hard disk, kayak SSD, itu pengaksesannya beda, khusus masing-masing. Pengaksesannya ada yang berurutan, ada akses direct langsung juga. Jadi secara sistem itu kan hard disk itu terdiri dari blok-blok tuh, blok-blok banyak kotak. Kemudian file itu dipanggil di satu-satu diambil. Terus kalau yang posisinya di paling bawah itu ada sistem algoritmanya lagi. Jadi dia gimana caranya supaya si file tersebut dapat dipanggil dengan mudah. Nah, kita coba cari di Google. Nah, ada yang udah pernah ngebongkar hard disk sebelumnya? Hadis-hadis laptop kalian gitu, misalkan kalian buka, jadi dalamnya kayak gini. Udah pernah lihat belum? Pernah ya. Nah, jadi dia covernya paling luarnya ada base casingnya. Iya kayak CD sebenarnya, CD yang dikumpulin. Ada spindle, ada slider, ada armnya, ada auto axis, ada actuator, ada interface connector, ada jumper, ada power juga, ada case-nya, ada platternya. Jadi dalamnya itu sebenarnya CD. Nah, itu untuk hard disk. Kita coba cari SSD. Jadi kan ketika di dalam laptop bisa juga. Iya, itu pakai enclosure namanya atau casing eksternal. Nah, ada yang udah coba pakai ini casing eksternal. Jadi si hard disk itu bisa
Jadi hard disk atau SSD itu tinggal dicolokin ke casing eksternal, jadi bisa dibaca di tempat lain. Jenis-jenis hard disk juga ada banyak, ada hard disk yang 3,5 inch, ada yang untuk CCTV itu lebih tebal lagi, ada ukurannya berapa inch. Terus SSD juga sama, ukurannya ada banyak juga. Kita lihat dulu nih. Wah, kecil gambar. Nah, SSD juga ada banyak tipenya. Ada apa aja kira-kira? SSD yang kalian pakai biasanya ukurannya yang 3,5. Jadi kan sama kayak hard disk tuh. Ada yang sama 3,5. Terus ada juga tipe M2. M2 tuh lebih kecil. Jadi seukuran kayak gini nih, kayak remote proyektor kecil segini nih, tinggal dicolokin. Makanya laptop-laptop sekarang bentuknya bisa makin tipis, tipis banget dan gak berat. Itu pakai yang tipe M2 dan lebih mahal biasanya, kayak gini nih. Ya lebih ramping, kayak RAM. Nah, SSD nih. Ada yang udah ngebongkar SSD-nya. Nah, dia SSD-nya dia tipe 2,5 ini yang SATA, 2,5 in. Terus ada juga yang untuk CCTV yang tebalnya yang 3 in biasanya. Nah, yang paling kecil lagi M2 nih. Dan dia kecepatannya itu cepat banget, udah bisa ratusan Mbps, bahkan ada yang udah sampai tera juga ada. Nah, itu untuk hard disk. Nah, jadi di dalam hard disk itu dia dipartisi, ada partisi A, kemudian ada partisi B, dia directory filenya di dalamnya itu disimpan dalam satu hard disk. Nah, jadi satu hard disk itu partisinya bisa banyak di partisi. Contohnya juga kayak kita kemarin install di Linux, partisinya kan kita jadiin beberapa tuh. Misalkan untuk Linux kita punya hard disk yang total itu 1 tera. Kita Linux 100 mega, Windows 100 mega, sisanya buat C sama D kan bisa kayak gitu ya. Ada partition C juga. Nah, bisa dibagi 3 partisi jadinya. Dia disk 2. Dari satu hard disk. Iya, dari satu hard disk. Nah, saat mempertimbangkan struktur direktori tertentu, kita perlu mengingatnya operasi yang akan dilakukan oleh direktori. Jadi basic ya. File itu bisa dicari, ada fitur search-nya, ada create-nya. Kita bisa create file TXT, Word, apa segala macam. Bisa membuat hapus file, bisa create folder baru, bisa rename, bisa move, dan lainnya. Nah, dia juga struktur hadis itu ada banyak tadi. Ada yang direktorinya satu level atau satu tingkat. Jadi file dia langsung bisa diakses kategorinya, test, data, mail, count, hex, dan recordnya. Ada yang 2 tingkat. Nah, ini contohnya 2 tingkat. Ini user file direktorinya. Ada file master direktorinya di atasnya. Kemudian juga ada yang bentuknya seperti tree. Jadi di dalamnya ada folder-folder lagi. Jadi di dalam folder bisa ada folder di dalamnya. Ada juga directory acrylic graph yang folder awalnya atau dia ada folder tersebut, kemudian ada file yang bisa saling diakses.
Ini juga bisa kita pakai metodenya dalam Git juga. Kita kan udah pakai Git sebelumnya tuh. Jadi bisa ada file sharingnya. Jadi satu folder bisa untuk beberapa user. Nah, ada juga file sharing. Untuk kedepannya file sharing ini atau cloud computing akan menjadi makin bagus. Kayak sekarang kita udah pakai apa yang namanya Google Drive. Nah, terus kalau file sharing yang kalian tahu ada apa lagi selain Google Drive? Ada yang pakai HP-nya iPhone. Nah, dia ada iCloud biasanya. Dia file sharing juga tuh antara user, terus antara handphone dia, komputer, terus tabletnya itu bisa file sharing juga. Jadi pengaksesannya makin mudah. Di Google Drive juga ada, Microsoft juga ada ngeluarin. Jadi udah banyak sekarang file sharing. Ada Up2Box sama lainnya, Dropbox juga itu file sharing. Jadi medianya udah makin gampang. Kita di handphone Dropbox bisa install, di laptop juga bisa install. Jadi udah cross platform. Di Linux juga bisa install. Jadi file kita misalkan ada kita bikin skripsi nih, itu wajib dimasukin file sharing. Jadi biar ada historinya. Kalau nggak ada file sharing agak repot tuh ketika kita ngerjain skripsi, lagi ngerjain, udah itu di save, tapi kalau komputer kenapa-napa atau hilang atau rusak, udah tuh agak repot kembaliinnya. Kalau ada file sharing kan ada backupnya di tempat lain. Nah, jadi kalau kalian nggak bawa laptop ke kampus, jadi mau ngeprint, udah tinggal buka akunnya aja kan di browser, di tempat printer tinggal ngeprint. Itu enaknya kayak gitu file sharing. Dia usernya bisa banyak, kebutuhannya juga bisa terakomodasi. Sistem file jarak jauh juga sekarang sudah kita bisa remote. Ada yang modelnya client server, ada yang terdistribusi juga servernya. Nah, ada juga recovery, jadi ketika filenya itu udah terhapus, kita biasanya ada trash bin ya, jadi nggak langsung kehapus total, jadi sebenarnya dia masuk ke trash bin atau cuma terhidden. Jadi sebenarnya di dalam hard disk itu tidak ada yang benar-benar terhapus. Jadi file itu ditulis di hard disk, ditulis cuma dia nggak full sepenuhnya dihancurkan file itu. Jadi masih bisa dibalikin lagi. Dan juga ada beberapa software yang bisa ngebalikin file yang udah kehapus. Itu ada kayak hadis Sentinel, itu untuk memperbaiki hadis juga. Beberapa yang udah bad sektor, hadisnya itu bisa masih bisa diselamatkan beberapa, tapi tidak semua. Kemudian juga ada materi yang dari sini. Nah, sistem berkas ya atau file. Ini buku referensi kita yang kedua. Jadi file itu ada beberapa jenis, ada text file, ya isinya karakter atau txt atau doc. Kemudian juga ada source file, itu urutan subroutine atau fungsi yang nantinya akan declare. Ada juga object file yang merupakan urutan byte yang diatur dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Ada executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Nah, atributnya itu tadi ada nama, type, lokasi, sama size. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi.
Nah, kalau udah biasa main server, biasanya ada sistem proteksi atau levelnya. Jadi file sharing itu nggak bisa semuanya akses. Kalau kalian udah nyoba file sharing di kantor-kantor, misalkan saya pakai server Windows nih, server Windows kita pakai untuk satu gedung full, misalkan ada 10 lantai, ruang server ada di lantai 2. Nah, pakai kabelan itu servernya bisa saling nyambung. Jadi ke tiap komputer yang di tiap lantai, tiap divisi bisa pakai file tersebut. Nah, misalkan ada foldernya tim IT, makanya itu usernya cuma user IT yang didaftarkan aja. Terus ada folder-folder finance, itu cuma user finance saja dan juga HRD sama. Jadi itu bisa kita atur siapa aja yang bisa baca dan siapa aja yang bisa ngelihatnya. Nah, operasinya dia bisa create, bisa di rewrite juga, ditulis, bisa di read, bisa dipindahkan, bisa dihapus, bisa dipendekkan atau diekstrak. 6 operasi dasar. Kemudian juga ada tabel jenis berkas, ada executable, ada exe, com, bat, ada bin. Ya, jadi dia kalau diklik bisa diinstal tuh. Kalau kita download di Windows, file-filenya kan .exe biasanya kan. Itu buat install-installnya. Ada objek juga, ada obj atau O, bahasa mesin, kode yang terkompilasi, ada kode asal atau source code, ada C atau CC atau Pascal, ada Java, ada bahasa assembly, ada A, ada batch juga, ada bat, SH, perintah pada shell, ada teks, ada doc, ada wordpad, ada teks sama doc juga, ada library, ada DLL. Ada yang pernah ngotak-ngatik file DLL sebelumnya? Jadi kalau kita install kadang beberapa ada library yang belum ada tuh, kita install dulu DLL-nya. Kita cari di Google misalkan. Windows kan kadang beberapa ada yang library-nya nggak lengkap. Jadi dimasukin dari internet terus di install di laptopnya. Kalau kita install beberapa file. Ada juga PS. PS ini buat apa? Ada Photoshop. Kalau yang sering pakai Photoshop PSD biasanya. Ada juga GIF. GIF buat apa? Gambar ya, gambar yang bisa bergerak. Ada archive juga. ARC ada yang udah nyobain archive. Ada juga zip. Terus selain zip ada apa lagi? Ada rar ya. Ya, beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas atau di ekstrak. Nah, ini merupakan contoh sistem daftar akses pada Unix. Nah, ada yang udah pernah lihat kayak gini belum di Linux? Ada DRWX, ada RWX, ada RWX, ada kayak gini-gini nih. Nah, dia jadi uh, si user itu dapat di write atau di executable atau di read doang, dia ada kayak gini nih biasanya. Ada RWX-nya. Ya, kalau di Linux kita
buka di Chrome. Nah, ini modify atau permission untuk nge-rewrite. Jadi ada contohnya drwx misalkan, itu only user can be read write in this directory. Terus ada juga ini, everyone can read directory but it is content only can be changed by user. Jadi ini kayak kalau kayak di Google Drive itu yang biasa kita sharing juga. Jadi usernya yang bisa ngedit doang atau dia di open access ke seluruh user kayak gitu. Jadi dia pakai chmod minr 755 terus nama direktorinya. Kalau untuk change permissionnya. Nah, jadi ada banyak ya permission di Linux itu lebih lengkap lagi. Kalau di Windows kan open biasanya, lebih terbuka. Kemudian juga ada bit vector, seringnya daftar uang kosong diimplementasikan sebagai bit map atau bit vector. Tiap blok direpresentasikan sebagai satu bit. Jika blok tersebut kosong, maka isi bitnya 1. Jika bloknya dialokasikan, maka bitnya 0. Sebagai contoh, sebuah disk di mana blok 2, 3, dan seterusnya sampai 27 adalah kosong dan sisanya dialokasikan. Maka bit mapnya seperti berikut. Nah, jadi sebenarnya dalam hadis itu dia posisi angkanya seperti ini nih. Dia terdiri dari banyak blok. Nah, kemudian di mapping seperti ini. Ada 1 dan 0 untuk mappingnya. Nah, kemudian juga ada sistem berkas yang terdapat dalam sistem operasi Windows. Ada juga FAT16. Sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows 3.1. Ini sekarang udah jarang ya, udah nggak ada kayaknya. Yang pakai DOS itu tahun 90-an ke bawah. Kemudian juga ada FAT32. Sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9 ke atas. Ada juga NTFS, merupakan singkatan dari New Technology File System. Sistem berkas ini adalah sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Keunggulan dari sistem berkas ini adalah fasilitas recovery yang memungkinkan dilakukannya penyelamatan data saat terjadi kerusakan pada sistem operasi. Nah, ada yang udah pernah nyoba FAT16 untuk install? Belum ya? Belum. Jarang. Kalian baru lahir mungkin FAT16 tuh, tahun 90 ke bawah. Kalau FAT32? FAT32 pernah dengar nggak? Kalau kita format tuh flash disk misalkan, itu kita bisa pilih tuh formatnya FAT32 atau NTFS. Nah, FAT32 ini biasanya universal. Jadi kalau kalian punya flash disk, kalian mau colokin di mobil misalkan, mobil kan ada head unitnya tuh. Head unitnya itu dia ngebacanya sistemnya
NTFS apa FAT32? Nah, yang mana coba? Nih kalau buat di mobil nih, di mobil kalian punya audio nih, udah itu kalian punya flash disk, di format, pakainya yang FAT32 atau NTFS? FAT32, NTFS. Nah, jadi kalau secara umum, NTFS ini kalau untuk saat ini cuma ada di laptopnya Windows. Jadi yang pakai buat harddisk Windows itu di formatnya NTFS. Tapi kalau untuk ke kayak audio file yang di mobil atau di radio atau di speaker Bluetooth atau dimanapun itu pakainya yang FAT32 karena dia lebih general. Tapi untuk ukurannya kecil. Nah kalau kita nge-copy file nih, kita di Windows nge-copy file dari harddisk ke Windows nih. Menurut kalian lebih cepat mana? Yang FAT32 atau yang NTFS? Yang mana coba? Kalau buat nge-copy file. Misalkan dari C nih, di copy ke flash disk, lebih cepat yang FAT32 atau flash disk yang NTFS? Udah pernah nyoba belum? Nah, saya pernah nyoba tuh. Jadi FAT yang 32 ini kita punya flash disk nih. Kita copy ke yang formatnya FAT32 itu lebih lambat dia. Cuma sekitar 2, 3, paling cepat 8. Tapi kalau pakai format NTFS dia lebih cepat, bisa sampai 30 lebih, sampai 60 mega. Itu sangat cepat jadinya. Nah, itu yang ngebedain. Kemudian juga ada berkas pada Unix dan turunannya. Yang kalau di Unix itu bisa ada root directory. Nah, kalau di sini home ya, kalau yang di sini. Ada juga bin, berisi program esensial. Ada juga dev yang berisi berkas alat atau input output system. Ada /etc, etc yang berisi beberapa konfigurasi berkas. Ada lib, directory ini berisi library. Ya, kalau di Android biasanya kalian ada di folder Androidnya tuh, ada data kan, ada sistem lainnya di situ, bisa di folder Android. Kalau di Windows di C-nya, ada di C yang 32 atau 64 di situ. Ada directory sbin, berisi binary, ada directory usr, ada untuk user, ada directory var yang bermacam-macam atau variety. Nah, terus juga ada perbandingan antara Windows dan Unix. Macam-macam sistem berkas di Unix. Secara garis besar, sistem di Unix terbagi menjadi dua, yaitu sistem berkas dengan sistem fasilitas journaling yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Nah, contohnya ada ext2, 3, GFS, Reset, dan lain-lain. Kesimpulannya, sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas, yaitu kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data serta struktur direktori yang mengatur menyediakan informasi. Nah, jadi ini kesimpulannya, berkas adalah kumpulan informasi yang berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan. Atributnya, atribut dari file itu ada nama, ada tipe, lokasi, ukuran, proteksi, time. Kemudian untuk operasinya itu ada membuat, menulis, membaca, menempatkan kembali, menghapus, dan memendekkan berkas. Metode akses itu ada 3, berurutan, langsung, dan menggunakan indeks.
Operasi pada directory itu ada mencari berkas, membuat, menghapus, menampilkan, dan mengganti, dan melintasi sistem berkas. Kemudian macam-macam directory itu ada foldernya, ada setingkat, dua tingkat, ada tree, ada akrilik, dan ada struktur graf. Metode alokasinya ada yang berdampingan, ada yang link terkoneksi, ada indeks juga terindeks, ada manajemen free space tadi menggunakan bit vektor, ada yang link, ada yang di grouping, dan ada di counting juga. Implementasinya itu ada yang linear, ada juga hash. Sistem pada Windows itu biasanya di directory C ada Windows, ada program file, ada my document. Nah, sistem berkas yang terdapat dalam sistem operasi Windows adalah FAT16, tipe lama, 32, dan NTFS. Nah, kalau di Unix dia sistem berkasnya kayak gini, ada root, bin, dan lain-lain sampai var. Kalau sistem berkasnya di Unix itu ada x-2, 3, JPS, Razer, dan lain-lain. Ini juga ada soal-soal, dapat dijawab juga nanti. Oke, sekian untuk pertemuan sistem file berkas. Soal-soalnya dapat dikerjakan, nanti silakan diisi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.